Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kami Muhammad Nasir Matang atau Monas TV. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Zulkaidah 1443 Hijriah atau tanggal 25 Juni 2022 Masehi. Kami berada di Jalan Tungku di Payabakung nomor 11, Gampung Lancang Garam, Kota Losmawe, tepatnya di rumah Ibu Hajah Iyana Ponicur. Insya Allah ada kegiatan atau acara ibu-ibu keluarga besar Kabupaten Beren berkumpul dalam rangka arisan yang dilanjutkan dengan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Ustadz Haji Najli Hasan LCMA. Demikian laporan kami, Muhammad Nasir Matang atau Monas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga khususan kepada sahibul bait, tuan rumah, yang telah menyediakan berbagai kesenangan demi kebahagiaan tamu-tamunya. Semoga Allah membalas dengan rezeki yang berlimpah insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam hitungan beberapa hari kita tahu bahwa kita akan berada di dalam bulan yang semua amal saleh di dalamnya tidak lepas daripada peninggalan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka ada beberapa catatan yang kita bisa ambil ibrah tentang apa yang ditinggalkan dan teladan dari Ibrahim alaihissalam. Nanti dalam bulan Zulhijjah, mulai dari manasik haji, perjalanan haji, sampai berkurban, itu semua adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi banyak yang Nabi Ibrahim tinggalkan yang kemudian dilanjutkan di dalam agama yang dibawa oleh Muhammad. Nabi Ibrahim ini dijuluki Abul Anbiya. Salah satu julukan beliau adalah Abul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi. Kenapa dijuluki Abul Anbiya? Karena dari 25 nabi dan rasul, 19 nabi dan rasul itu berasal dari keturunan beliau. Jadi cuma 6 nabi yang bukan dari keturunan beliau. 19 nabi itu semua dari beliau. Dimulai dengan Ismail dan Ishak.
Jadi yang bukan dari keturunan beliau cuma yang sebelumnya saja, Adam, Idris, Nuh, Saleh. Yang lain semua dari keturunan beliau sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Ismail bergaris ke Nabi Muhammad, dari Ishak sampai ke Isa alaihi salam. Maka gelaran beliau adalah Abul Anbiya. Disebut oleh Allah nama beliau 69 kali di dalam Al-Quran. Jadi termasuk nama Nabi yang paling sering disebut Allah adalah Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya Nabi yang disebut oleh Allah menjadi suri tauladan alaihissalam. Selain daripada, jadi kalau Nabi Muhammad Allah sebutkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, pada diri nabimu yaitu Muhammad ada uswatun hasanah. Nabi Allah Ibrahim juga Allah sebutkan itu dalam surat Saf. Jadi dua nabi yang disebut dengan uswatun hasanah. Artinya semua yang ada dalam perjalanan hidup beliau menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan kita tahu sampai urusan berkhitan itu pun dari Ibrahim alaihissalam. Rasulullah menyatakan dalam hadis riwayat Bukhari bahawa Nabi Allah Ibrahim dikhitan dengan kapak di umurnya yang 80 tahun. Jadi dikhitan dengan kapak. Untungnya hari ini tidak disunnahkan lagi dengan kapak. Sudah banyak alat anak-anak dikhitan hari ini. Tapi dari beliau bermula. Ibu yang menindik telinga itu dari mana bermula? Ibnu Taimiyah menjelaskan di dalam kitabnya bahawa yang pertama sekali menindik telinga adalah Siti Sarah. Jadi Siti Sarah pernah karena terlalu cemburu kepada Siti Hajar sampai beliau ingin melukai diri sendiri. Jadi beliau minta untuk dipindahkan Siti Hajar. Memang sudah begitu, makanya kalau istri Nabi Ibrahim saja cemburu, apalagi istri yang hari ini, kan? Siti Hajar itu orang baik. Siti Sarah juga terkenal dengan orang baik, tapi cemburu. Makanya bapak-bapak, ini kita cuma ada bertiga. Jangan sampai yang pertama meminta pindah yang kedua. Maksudnya pindahkanlah sebelum diminta. Jadi Nabi Ibrahim kemudian ini cerita Ibnu Taimiyah diilhamkan oleh Allah, diberitahu oleh Allah, Siti Sarah jangan lukai diri, tetapi gantilah dengan dua perkara, yaitu tindiklah telinganya, lalu kemudian berkhitanlah. Jadi Siti Sarah pun berkhitan. Maka di situ juga dalam fikih Islam, perempuan itu tetap sunnah berkhitan. Tetap ada sunnah berkhitan. Kalau mazhab Hanafi mengatakan makrumah, sangat dimuliakan kalau perempuan berkhitan. Kalau mazhab Syafi'i sunnah berkhitan walaupun boleh ditinggalkan. Jadi rata-rata tidak ada yang mengatakan makruh perempuan berkhitan. Tapi ada sebuah pemahaman di WHO bahawa perempuan itu dilarang berkhitan. Padahal kalau ulama mengatakan perempuan kalau tidak dikhitan ketika mengalami masa-masa pubertas itu bisa melampaui batas. Itu salah satu hikmah perempuan disuruh berkhitan. Namun tidak berdosa, tidak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki dalam pandangan jumhur ulama wajib berkhitan, walaupun ada yang mengatakan sunnah. Tapi perempuan tidak ada yang mengatakan makruh.
rata-rata menyuruh berkhitan. Khitannya perempuan ya cuma sebagai formalitas, tapi digaris, disuruh garis. Ibu-ibu bidan sudah tahu caranya. Nah, ibu-ibu yang Allah muliakan, bapak-bapak yang Allah muliakan, jadi benar-benar banyak sekali peninggalan Ibrahim yang kemudian dijadikan uswatun hasanah. Nabi Ibrahim selain bergelar daripada Abul Anbiya, juga digelar dengan Abu Ad-Daifah, yaitu bapaknya para tamu. Nabi Ibrahim senang sekali kalau datang tamu, senang sekali, sampai disebutkan dalam beberapa riwayat beliau sering tidak bisa makan, tidak senang makan kalau enggak ada tamu. Jadi sampai cari tamu supaya mau makan bersama beliau. Makanya dalam Al-Quran Allah abadikan ketika kedatangan malaikat, 3 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, yang akan menghancurkan kotanya Nabi Lut, yaitu kota Sodom, itu disuruh singgah dulu oleh Allah ke rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak tahu bahawa itu malaikat, karena malaikat kalau menjelma sempurna, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Ibrahim segera memanggil istrinya untuk menyembelih seekor anak lembu. Jadi segera disiapkan anak lembu untuk 3 tamu ini. Bayangkan anak lembu untuk 3 tamu. Ketika dihidangkan, faqarrabahu ilaihim, kata Allah, lembu itu lalu didekatkan ke tamu-tamunya. Lalu Nabi Ibrahim berkata, makanlah. Disitulah para malaikat ini baru mereka mengatakan, kami tidak makan. Di situ Nabi Ibrahim khawatir. Biasanya yang tidak makan orang jahat, ada niat jahat. Di situ baru para malaikat mengatakan, inna Rasulullah, kami ini utusan-utusan Allah. Baru Nabi Ibrahim tahu bahwa itu malaikat. Padahal sudah disiapkan makanan sempurna. Jadi beliau ini termasuk salah satu orang yang paling hebat melayani tamu. Makanya kita kalau kedatangan tamu itu disuruh sembelih anak lembu. Ini kita sembelih anak ayam. Tapi okeylah, daripada kacang Garuda. Bagus anak ayam kan. Jadi begitulah kemuliaan para nabi. Sampai sekarang Nabi Muhammad menyuruh melayani tamu. Besar sekali pahalanya, dan itu bahagian daripada iman. Rasulullah berkata, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ciri-cirinya dia memuliakan tamunya. Jadi senang ketika datang tamu itu, senang. Kalau bahasa Acehnya rumis begitu ibu. Dia datang dari pintu pagar udah senyum. Tadi waktu saya masuk ada yang senyum di luar, diri duduk. Jadi udah berdebar-debar hati ingin segera memberikan apapun yang terbaik. Itu tanda ciri iman. Dan iman itu syarat membuka pintu surga. Iman itu 70 atau 60 cabang kata Rasulullah. Asal ada iman, insya-Allah masuk surga. Iman tertinggi kalimah la ilaha illallah. Iman yang paling rendah di antara yang paling tinggi, yaitu memindahkan duri dari jalan. Itu paling rendah di antara paling tinggi. Kalau yang menyambut tamu itu di tengah-tengah itu tinggi. Jadi begitu Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim, satu-satunya Nabi selain Nabi Muhammad yang diberi keistimewaan dengan uswatun hasanah adalah Ibrahim. Dan kemudian satu-satunya Nabi
yang mendampingi Nabi Muhammad dalam salawat hanya Ibrahim. Makanya kita berdoa dalam salat kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi bayangkan begitu istimewanya Ibrahim alaihi salam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu Ibu, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau? Banyak sekali. Banyak sekali. Dan kita akan lihat beberapa perkara yang besar-besar yang bisa kita ambil ibrah dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim punya prinsip tauhid yang paling kuat. Jadi ketauhidan beliau itu tidak berubah sepanjang masa. Beliau ketika mempertahankan agama, beliau junjung Allah sampai beliau berdebat di depan Namrud untuk menjunjung Allah lah satu-satunya Tuhan. Ketika Namrud menangkap Ibrahim alaihi salam, lalu Nabi Ibrahim mulai berdiskusi dengan Namrud, dan Namrud sengaja ingin menjebak Ibrahim dengan beberapa pertanyaan. Jadi sampai ditanya oleh Namrud, apa keistimewaan Tuhanmu yang engkau percaya itu? Kata Ibrahim alaihissalam, Tuhanku bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Oh begitu, kata Namrud. Lalu Namrud menyuruh pengawalnya, keluarkan napi. Jadi dia punya tawanan-tawanan, keluarkan napi 2 orang. Ini dalam tafsir disebutkan. Jadi begitu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Namrud mengeluarkan napi 2 orang, lalu dia berkata ke Ibrahim, lihat, aku pun bisa. Di antara 2 orang ini bisa kuhidupkan dan bisa kumatikan. Yang satu tetap dihidupkan. Yang satu lagi diambil pedang lalu dibelah. Dalam tafsir ada yang menyebutkan gergaji dibelah. Lalu Namrud mengatakan, lihat, yang satu kuhidupkan karena keinginanku, yang satu kumatikan. Apa hebatnya Tuhanmu? Kan kalau kita pikirkan bodoh. Yang hidup itu memang udah hidup maksudnya. Cuma kayak gitulah ceritanya. Dalam tafsir pun begitu disebutkan. Lalu ditantang lagi oleh Namrud sampai Nabi Allah Ibrahim lalu menyebutkan, Allah Tuhanku bisa menenggelamkan matahari ke sebelah barat dan menerbitkannya kembali dari sebelah timur. Baru terdiam Namrud. Namrud terdiam. Dan terus Nabi Ibrahim membela Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai Allah menyebutkan tentang Ibrahim, wa ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Agama yang dia bawa hanifan muslima, yaitu agama yang lurus dan dia termasuk orang Islam. Jadi Islam itu sudah dari dulu dibawa oleh para nabi, dari Nabi Allah Adam sedang bawa Islam. Makanya Allah ingin pertegas bahawa tauhidnya Ibrahim adalah tauhidnya orang Islam yang mengakui hanya Allah sebagai Tuhan. Bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Yahudi dimurkai Allah, Nasrani disesatkan oleh pendeta-pendeta mereka. Makanya ketika Allah menyebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jangan jalan orang yang maghdub, yang engkau murkai. Juga jangan yang dallin, yang tersesat. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang maghdub? Rasulullah menjawab, al-Yahud. Yang Allah maksudkan dengan maghdub adalah Yahudi.
Kenapa Allah menyebutkan maghdub kepada Yahudi? Yahudi itu sebenarnya dulu ketika diselamatkan oleh Nabi Musa, mereka sudah berada di jalan yang lurus. Seandainya mereka taat pada Nabi Musa, lalu mereka ternyata banyak sekali melawan para nabi dan banyak sekali membunuh para nabi. Yahudi itu dari dulu sudah dimurkai Allah. Selamat dari laut. Ini sudah mereka lihat nih, dibelah laut oleh Nabi Musa. Dengan mata kepala mereka lihat keajaiban itu. Tapi menyeberang dari laut, mereka mengeluh kepada Nabi Musa. Berdoalah kepada Tuhanmu. Ud'u lana rabbaka. Mintalah kepada Tuhanmu, kami lapar, kami haus. Lalu Allah menyebutkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Musa, kalau begitu pukullah dengan tongkatmu, maka akan keluar 12 mata air. Minumlah sesuai dengan suku masing-masing. Lihat lagi keajaiban, Masya Allah, baru dibelah laut, sudah lihat lagi keajaiban, keluar mata air tiba-tiba. Mengeluh lagi, kami enggak ada makan, enggak cukup dengan minum saja. Minta kepada Tuhanmu agar menurunkan kami makanan. Diturunkan oleh Allah manna wassalwa. Setelah diturunkan manna wassalwa, manna itu sejenis cairan seperti madu. Salwa itu burung merpati, seperti burung merpati, turun tiap-tiap pagi petang, bertumpuk di depan mereka. Enggak tinggal tangkap pun enggak susah, seperti menyerahkan diri begitu, sembelih tiap-tiap hari. Diturunkan dari surga. Apa kata mereka? Mereka minta lagi, kami sudah bosan makanan ini. Kami minta diganti dengan makanan yang dulu, min basaliha wa adasiha. Minta, kami pingin bawang merah, pingin basal, pingin adas. Jadi makanan-makanan kampung. Sampai Nabi Ibrahim berkata, Nabi Musa berkata, kala atastabdiluna billazi huwa khair. Kalian yang sudah dapat makanan indah, makanan enak, kenapa minta lagi yang buruk? Sampai segitunya enggak sanggup Musa mikirkan Yahud. Sampai hari ini maka enggak sanggup kita menangani kemunafikan, kejahatan Yahudi. Begitu sifat Yahudi. Allah murka kepada mereka. Nasrani lain lagi perkataannya, sesat. Jadi berdalih di bawah cinta kasih, bertuhankan Yesus, pengorbanan Bunda Maria. Sesat. Mereka telah mengatakan innallaha salisun salasah. Allah itu 3 dalam 1. Itu dari dulu tu Trinitas tu sudah dibangun. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sesat, mengaku Allah 3. Nah, di situlah Ibrahim alaihi salam dikatakan dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Nah, ibu yang Allah muliakan, makanya kita ini selamat dengan tauhid. Apapun cerita kita, selama kita bertuhankan Allah, ada kemungkinan kita keluar dari neraka seandainya kita banyak dosa. Seandainya ada dosa yang kita pulang kepada Allah di waktu kematian kita, tidak sempat kita taubat, tapi kalau membawa nama Allah di dalam hati, ada kemungkinan untuk masuk kembali ke surga. Dan yang lebih dahsyat, ada hadis sahih dari Jabir bin Abdullah, ketika Allah memanggil seorang hambanya yang beriman tapi banyak maksiat di waktu dihisab, di yaumil hisab. Jadi Allah nampakkan, jadi sudah dipanggil, dikasih nampak oleh Allah dosa-dosanya. Jadi 99 dosa, artinya banyak sekali dosa, dinampakkan Allah. Dia lihat dosa-dosanya sejauh mata memandang dosa semuanya. Jadi itu bahasa Nabi dalam hadis itu, 99 dosa. Sejauh mata memandang dosa-dosa, dia mati dalam keadaan enggak sempat taubat. Lalu kemudian Allah
mengatakan engkau punya satu harapan, dan itu dipanggil malaikat untuk menampakkan kebaikan dia. Jadi lain hidup dengan dosa, lalu dipanggil malaikat. Ini singkat hadisnya ibu begitu. Lalu dia bingung, ya Allah, benar aku telah melakukan dosa itu, tapi apa mungkin satu kebaikanku bisa menghapus 99 dosa itu? Kata Allah, kita lihat, dipanggil malaikat, dinampakkanlah kebaikannya. Apa kebaikannya? Malaikat diminta mengeluarkan kartu, ada bitaqah. Hadis itu terkenal dengan hadis bitaqah. Bitaqah itu kartu bahasa Arabnya. Dinampakkanlah kartu, tertulis kalimah la ilaha illallah. Lalu Allah mengatakan, engkau masih punya kartu ini. Bukankah engkau percaya kepadaku bahwa aku Tuhanmu? Benar ya Allah. Lalu dia bertanya kembali, mana mungkin kartu ini bisa menyelamatkanku dengan 99 dosa? Lalu Allah menghadirkan timbangan di yaumil hisab, diletakkanlah 99 dosa dia di atas timbangan. Lalu Allah suruh malaikat, sekarang letakkan kartu la ilaha illallah yang dia punya. Diletakkan, ternyata jatuh dosa-dosa dia lebih berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan dosa-dosanya. Lalu Allah berkata, masuklah ke surgaku karena engkau meyakiniku sebagai Tuhanmu. Nah, makanya ada hadis Nabi menyebutkan Allah nanti waktu berurusan dengan manusia di akhirat, saking rahmannya, rahimnya Allah, penuh dengan kasih sayang dia mengurusi kita orang Islam. Seakan-akan Allah mencari-cari mana kebaikanmu yang bisa aku masukkan engkau ke surga. Di situ disebutkan oleh Nabi dalam hadis itu, sampai iblis pun mengira dia akan diampunkan Allah. Sampai iblis pun mengira dia diampunkan Allah. Saking iblis sudah berharap besar nih, kayaknya diampunkan. Tapi iblis tidak diampunkan karena dia terlibat dalam satu perkara paling tinggi, yaitu sombong di hadapan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang menjadi modal Nabi Allah Ibrahim. Jadi ini juga yang menjadi modal kita. Tapi bukan bermakna kita suka-suka berdosa. Itu cerita itu tadi, itu cerita satu di antara sejuta. Allah akan ampunkan. Jadi jangan berharap kita semua hanya dengan kalimah la ilaha illallah langsung masuk surga seperti orang itu. Allah ceritakan itu agar orang tahu bahwa begitu besarnya kalimah tauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita waktu di kuburan yang ditanya itu juga. Waktu di alam rahim Allah pastikan itu juga. Jadi yang Allah pastikan bersaksi aku Tuhan. Itu yang paling besar. Enggak perlu sampai berdebat-debat di mana Tuhan. Kita hari ini sudah aneh orang mulai berdebat seakan-akan menjadi syarat bahwa mukmin itu harus tahu di mana Tuhan. Sampai keluar kalimat caci maki ke orang-orang yang berbeda pandangan, sampai mengatakan Tuhan di mana? Di langit atau di mana? Kalau kita jawab di mana-mana, kita disebut ahlul bid'ah. Karena harus mengatakan di langit. Padahal dalam pandangan sebahagian yang lain yang berpemahaman Asy'ari malah enggak boleh mengatakan Allah di langit. Karena Allah tidak bertempat. Duluan Allah ada daripada langit. Itu berdebat-debat tu sampai ratusan tahun, berdebat-debat sampai kita nerakakan orang, kita begini. Padahal kalau kita mau kembali kepada dasar tauhid kita, tidak pernah ditanya oleh Allah tentang Tuhan di mana. Apakah perlu kita bersaksi menjadi orang Islam? Semua kebaikannya itu hanya untuk kamuflase, menutupi diri. Maka tidak pernah Allah memuji orang munafik. Munafik itu ciri-cirinya salah satu yang paling kuat, suka mengingkari janji. Baik yang besar maupun yang kecil. Kita berhutang
janjinya bayar 3 bulan, sudah 3 tahun enggak bayar-bayar. Kita ini munafik apa bukan? Munafik. Kecuali kita lapor, minta izin, diridai. Ini enggak, berarti melanggar janji. Kita dulu waktu kontrak dengan pemerintah, tanda tangan di atas kontrak PNS, bersedia ditempatkan di mana saja. Lalu berani masuk melaksanakan tugas tepat waktu. Sekarang jadi guru, alhamdulillah, masuk jam 8. Yang masuk murid jam 8. Guru masuk jam 9. Murid-murid ribut dalam lokal. Kepala sekolah murid dalam sekolah yang menenangkan murid-murid. Rupanya guru banyak yang enggak masuk. Itu munafik bukan? Munafik, ibu. Dulu kok waktu cari kerja semua okey, siap, kemana pun siap. Begitu dipindahkan ke luar daerah, langsung marah-marah, berusaha untuk kembali ke kampung halaman dengan berbagai cara, walaupun harus menyingkirkan orang lain. Macam-macam kita lakukan. Belum lagi janji-janji hari-hari, datang ya acara kami ya. Iya, kata dia. Itu kan waktu sebut iya itu, bahkan ada orang dari pertama sudah memang enggak ada rencana untuk menepati janji. Seharusnya orang yang enggak ada rencana menepati janji itu kasih tahu di awal, mohon maaf ibu, di hari walimah ibu, saya pun walimah, ibu anak yang kahwin, saya kahwin, kata dia. Kayak mana saya mau hadir rumah ibu? Itu kasih tahu di awal. Ini janji, insyaallah, insyaallah. Datang enggak pernah. Udah 10 anak diundang enggak pernah datang. Belum lagi yang sederhana-sederhana. Kenapa belum sampai? Udah di mana nih? Udah sampai ni, hampir nih, udah dekat. Udah di Jalan Merdeka, kata dia. Padahal dia masih di rumah, di kamar mandi, ibu. Kita tunggu dia, enggak datang-datang. Itu kebiasaan para munafik. Makanya kenapa pujian Allah kepada Ibrahim, Ibrahim tidak pernah melanggar janji. Ya. Kita ini kan dulu seperti orang berada di tengah lautan yang mau karam. Kapal laut mau karam di tengah lautan. Itu macam-macam ibu. Menyo selamat. Nyo kurban, nyo kurban lemau dong tiro, kata dia. Kalau selamat, saya kurbankan lembu tahun ini. Itu sedang diombang-ambing oleh badai. Begitu sudah dibawa sedikit oleh Allah, hampir-hampir ke samping pantai, berubah. Ya Allah, kayaknya lembu berat, ya Allah. Kambing aja lah. Udah berubah jadi kambing. Enggak lama itu, baru sekitar setengah jam, udah berubah jadi kambing. Begitu hampir sampai ke pantai, ya Allah, kayaknya kambing sedang naik ini. Kalau kayak gitu ayam sajalah. Begitu sudah injak pantai, ya Allah, telur ayam sajalah. Begitulah sifat manusia. Dulu awal-awal taubat, begitu dengar tentang adanya kurban, lalu dia mengatakan tiap-tiap tahun ku kurban, tiap-tiap tahun. Janjinya dia lafazkan, dia ucapkan, dia niatkan. Begitu datang musim berkurban, Masya Allah, dia tanya orang, Bapak ada rencana kurban? Ibu ada rencana kurban? Dia jawab, lama sekali dia mikir. Dia jawab, home hai, doa pegah dong. Kata dia, uang ada, tapi masih home hai. Tiap-tiap tahun home hai. Sudah 10 tahun dia sembelih home hai itu. Enggak pernah kurban. Makanya nanti ketika masuk dalam kubur ditanya, dia akan bertanya ke malaikat, Kiban, bagaimana saya bisa masuk surga? Maka malaikat jawab, hai, tangilen, tidak ada jaminan sama sekali. Suka mengingkari janji. Padahal bulan kurban ini bulan pembuktian janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Merugi betul orang yang mampu tapi tidak kurban. Sangat-sangat rugi. Sampai mazhab Malik, mazhab Hambali mengatakan walau istata'a ayyastadin falyastadin.
Barang siapa yang mampu untuk berhutang, iaitu mampu bayar, maka berhutanglah lebih dahulu. Berhutanglah sampai disuruh berhutang. Padahal Bapak Ibu, berhutang itu sesuatu yang sangat-sangat dilarang, kecuali kita jatuh dalam mudarat. Berhutang itu dilarang. Sampai-sampai dilarang meninggal dalam hutang, itu tidak mau disalatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berhutang ketika meninggal, kalau enggak diselesaikan oleh ahli warisnya, kebaikannya tidak bisa diturunkan Allah. Dia akan disiksa sampai hari kiamat. Tapi masalah kurban, disuruh berhutang. Belum pernah ada pelajaran lain disuruh berhutang. Haji enggak disuruh berhutang. Haji kalau enggak mampu, ibu duduk manis di rumah, enggak ditanya sama Allah. Memang enggak ada uang. Ada uang misal gaji PNS 3.700.000 misalkan, anak ada 5. 3.700.000, anak ada 5. Sekali anak masuk pesantren 10 juta SPP saja, belum bayar per bulan. Uang makan, itu uang makan kalau dia makan di pesantren, belum lagi dia makan sendiri. Perjuangan berat. Makanya bagi yang tidak ada rezeki, berhaji itu enggak wajib. Jadi enggak perlu sampai menyibukkan diri sampai wajib. Enggak perlu ibu. Tapi kurban, subhanallah, disuruh berhutang. Jadi kalau ada PNS misal, gaji belum keluar, sudah sampai waktunya berkurban, disuruh berhutang, pinjam. Sesama jamaah pengajian, datangi ibu akan dengarkan, ada dengarkan ustaz bilang suruh berhutang, kalau kita saya gaji belum keluar, pinjamkanlah dulu 3 juta, saya beli kambing, nanti saya bayar. Sudah seminggu dia keliling, enggak ada yang kasih satu pun. Dia minta sama ustaz yang ceramah pun enggak dikasih. Kenapa? Ternyata sudah terkenal orang enggak bayar hutang. Susah ibu kita kalau sudah dikenal dengan keburukan, jadi bukan famous, sudah jadi notorious, dikenal karena kejahatan, nggak bayar hutang, itu wajar nggak dikasih. Tapi begitulah maksudnya. Kenapa para ulama suruh berhutang? Karena terlalu besarnya pahala kurban, sehingga kalau lewat rugi. Ibu yang punya sesuatu di tangan, di leher, di jari-jari, apalagi ada ATM, isi ATM sampai 20 juta, subhanallah. Jangan lewatkan bulan ini tanpa kurban. Itu yang ada di kalung, di jari, di tangan tu, itu begitu ibu meninggal, itu direbut sama anak-anak. Tidak lama itu, seminggu setelah ibu meninggal dijual, lalu dibagi menjadi harta warisan. Maka sebelum itu terjadi, selamatkanlah diri. Beli kambing cuma 3 juta. Masya Allah, cuma satu manyam, potong sedikit jual. Satu manyam 2.800.000, satu kambing. Jangan menyesal nantinya. Kadang-kadang uang banyak, tapi selalu merasa diri enggak mampu. Nanu kurban, hanapeng long tonyo, hanapeng bak jaro penuh. Ini di leher ibu sampai ada 2 lapis. 2 lapis, yang imitasi 1 lapis, yang asli 1 lapis ibu. Kayak begitu. Kurban enggak mau. Bro saja, disimpan dalam laci, bro saja ibu. Mulai dari yang bentuk gajah, ada yang bentuk macam-macam, sampai ada yang bentuk Fir'aun, lengkap. Kurban enggak? Subhanallah. Jadi oleh karena itu, jangan sampai kita hanya mampu berjanji, akulah hamba Allah. Kita ini kan suka berjanji tapi tidak menepati. Itu belum lagi yang suka update status. InsyaAllah tahun depan ketika Allah memberiku rezeki, aku akan berkorban untukmu ya Allah. Oh heboh,
Sabah Facebook, boh mendum ibu. Semua ngucap amin, amin, amin. Udah subscribe itu ibu. Sudah 1000 subscribe. Demi amin, amin itu saja. Ya Allah, lika-likanya banyak sekali. Begitu datang tahun depan, sudah enggak ada kurban. Maka munafik ditandai di bulan-bulan pengorbanan. Berjuanglah untuk berkurban. Jangan fikirkan harta itu ibu, karena kita tertipu oleh dunia. Jual, apalagi yang banyak simpanan, jual sedikit, beli kurban. Jadi jangan sampai merasa tidak mampu, karena ukuran tidak mampu dalam mazhab Syafi'i, ukuran yang disebut mampu berkurban, yang makruh kalau dia enggak kurban, yaitu orang-orang yang sudah mampu membeli binatang kurban, lalu kemudian masih tersisa harta yang dia bisa hidup dengan keluarganya sampai hari tasyrik. Itu ukurannya. Dalam kitab-kitab Syafi'iyah bukan begitu. Mazhab Syafi'i paling tegas memberikan keterangan tentang siapa yang disebut mampu berkurban. Kalau enggak kurban makruh, dibenci Allah. Yaitu orang-orang yang sudah sanggup beli satu kurban, masih ada uang sisa, bisa hidup sampai ke hari tasyrik yang terakhir, hari raya keempat. Uang sudah ada untuk beli kambing, masih ada sisa sekitar 3 juta. Musyawarah sama suami, sipnya sampai orang raya keput. Kata isteri, sip lah hanya. Kalau sip, dia sudah terkena sunnah muakkad berkurban. Tidak berkurban juga, apa kata Nabi? Man wajada si'ah, barang siapa yang telah mendapatkan kelapangan harta, lam yudahi, tidak juga mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami, jangan dekat-dekat, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah ingin mengatakan, engkau bukan umatku, engkau tidak layak bersama kami, di akhirat tidak mendapat syafaatku. Nabi benci, Allah benci kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah tapi tidak berkurban. Maka hati-hati, dicabut oleh Allah keberkahan hidup. Kadang-kadang ibu, kita enggak terasa kenapa hidup kita nyaman sampai hari ini. Masalah enggak banyak, anak-anak selesai kuliah satu-satu, rezeki bertambah-tambah terus-terusan, uang pensiun enggak pernah berkurang. Walaupun berganti presiden, yang gaji pensiun kita tetap. Lalu kemudian isteri baik, selalu menyenangkan hati suami, suami pun baik. Artinya hidup nyaman. Kenapa Allah berikan itu? Salah satunya ada pada pengorbanan. Ada pada pengorbanan. Kita enggak terasa, tidak terasa kita telah diberi bersambung-sambung nikmat itu. Binatang yang dikurbankan tidak pernah punah. Coba ibu pikir-pikir, binatang yang dikurbankan tidak pernah punah sepanjang masa. Kan enggak ada pernah dengar setelah Idul Adha sapi habis stok, enggak ada. Kambing habis stok, enggak ada. Tapi binatang yang enggak pernah berurusan dengan pengorbanan, baik dimakan atau apapun yang enggak bisa disedekahkan, selalu punah. Harimau dikurbankan tidak, dimakan tidak, disedekahkan enggak bisa. Kalau ayam masih bisa disedekahkan, enggak pernah punah. Bebek disedekahkan enggak pernah punah. Ayam penyet, geprek, ibu beli kirim ke tetangga, oh enggak pernah punah itu ayam-ayam, padahal mati ayam. Ayam sekarang ibu, Masya Allah, dibantai setiap warung, penuh dengan ayam, macam model, enggak pernah punah. Beranak pinak. Harimau punah, buaya punah, komodo punah. Apa hikmahnya ibu? Coba fikirlah kenapa Allah buat begitu. Orang yang berkurban hartanya tidak pernah punah. Orang yang tidak pernah berkurban, apalagi enggak pernah sedekah, Allah punahkan hartanya. Macam-macam caranya. Kadang-kadang gaji tetap, berkah yang dicabut. Inilah, makanya tepatilah janji ketika sudah datang permohonan Allah untuk menepati janji. Kemudian sedikit lagi,
Kelebihan Nabi Allah Ibrahim yang berikutnya adalah Nabi Allah Ibrahim itu manusia, salah satu manusia yang paling tawakal kepada Allah. Dia pasrah, hidupnya pasrah. Ketika dia tinggalkan Siti Hajar bersama Ismail, biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram, ditinggalkan Siti Hajar di tempat yang tidak ada air, di satu lembah, enggak ada pohon, enggak ada air. Lalu Siti Hajar ketika Ibrahim kembali naik ke kudanya untuk meninggalkan anak dan istrinya, anaknya masih bayi. Perasaan seorang ayah yang bermohon 85 tahun meninggalkan anaknya di tengah padang pasir. Ibrahim naik ke atas kuda, dia keraskan hatinya, dia tidak mau lihat ke belakang. Dipegang kakinya oleh Siti Hajar. Di situ Siti Hajar, istri yang taat. Dari tadi Siti Hajar enggak berani komplain, pekan kamelung keno kahnyo haji kurang aja kak, enggak ada. Begitu sudah diturunkan, dipegang kakinya oleh Siti Hajar. Dalam tafsir semua disebutkan itu. Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami di sini?" Pertanyaan seorang istri yang salehah. Nabi Ibrahim menjawab, "Benar wahai istriku, Allah lah yang menyuruhku." Kata Siti Hajar, "Kalau begitu kami ridha. Kami yakin kami dipelihara oleh Allah. Pergilah." Di situ Ibrahim lega hatinya, tapi tidak tahan menahan desakan hati meninggalkan istri dan anak. Siapa ibu? Suami saleh, anak saleh, istri salehah. Itu enggak ada yang rela berpisah. Yang banyak berpisah hari ini suami faleh, bukan saleh ibu. Suami palih maksudnya. Atau istri yang palihah, itu cepat tu. Tapi kalau terjadi tu enggak akan terjadi. Dikeraskan hatinya, dia terus berjalan sampai ke daerah yang Hajar dan Ismail tidak bisa melihatnya lagi. Jadi sudah lewat, jatuh masuk ke area yang lebih dalam. Disitulah Nabi Ibrahim berhenti dan berdoa kepada Allah. Dia berdoa habis-habisan kepada Allah, "Ya Allah, peliharalah istriku, peliharalah anakku, jadikanlah tempat itu tempat yang mempunyai buah." Lalu kemudian waj'al li muqimas shalah wa min zurriyyati, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat, jadikanlah anakku juga orang yang mendirikan salat. Di situ Nabi Ibrahim menumpahkan air matanya, tapi enggak mau dia nampak di depan Siti Hajar dan Ismail. Kenapa? Suami itu begitu ibu. Kami ni yang laki-laki bertiga ni kayak gitu. Kami kalau punya masalah, kami enggak cerita ke rumah, kami menangis dalam WC. Kamu nak merasakan gitu. Kadang-kadang makanya istri kalau punya masalah itu tunggu suami pulang, belum dibuka pintu sudah neduk leh, kok le masalah rumahnya, neduk leh katanya. Suami belum lepas sepatu, apa masalahnya? Ya anaknya, si abangnya, si adiknya. Suami mengatakan, "Ya sudahlah, kayak mana kita buat? Udahlah." Kata si yang ke ikut drone mandu, kata dia. Itu kalimat paling sakit waktu dibilang ikut drone mandu. Tapi kalau suami punya masalah di kantor, jarang suami menunggu istri, "Duduk dulu. Ini di kantor kan, kok banyak masalah. Dengar lu sebentar." Tak ada, ibu, jarang sekali suami mengatakan, "Dengar dia sebentar." Ini kalau aku cerita, dengar, rupanya enggak ada itu, ibu. Dia apa? Tercampak di kasur ibu, mukanya banyak kali masalah. Tercampak, jarang dia cerita. Begitu kami para suami, derita kami tanggung sendiri. Kebahagiaan bersama. Kalau istri, derita ditanggung bersama. Kebahagiaan sendiri, ibu. Akui enggak akui, harus diakui, ibu. Makanya ibu-ibu tega jalan di mall sendiri, ya. "Abang tunggu di mobil aja ya," kata dia. Disuruh tunggu suami dalam mobil. Ibu sudah asing, enggak hidup. 1 jam ibu terbiar-biar suami dalam mobil begitu, ibu. Istri, hampir semua lorong-lorong dalam mall dia masuk. Enggak ada yang terlewatkan satu pun. Sampai tepung terigu dia lihat harganya, ibu. Masya-Allah. Itu Ibrahim alaihissalam. Makanya tawakalnya hidup beliau serahkan semua urusan sama Allah. Kalau ibu baca tafsir,
ada hadis panjang, walaupun hadis itu ada yang mengatakan dhaif, tapi ada juga yang mengatakan hasan. Ketika Nabi Ibrahim mau dicampakkan ke dalam lubang api, kan beliau menghancurkan berhala orang kampung, pura-pura sakit, tujuannya menghancurkan berhala orang kampung. Begitu Pak Kecil pulang sama 28, dilihat berhala udah habis semuanya, yang tinggal cuma Ibrahim. Di situ kan Ibrahim beradu argumen, mengatakan tu yang bunuh, yang pukul yang paling besar tu kapaknya aja ada masa di lehernya. Kalau memang dia Tuhan, tanyalah sama dia. Memang disimplak, bahasa kita disimplak sama Nabi Ibrahim. Tapi karena penduduk kampung yakin Ibrahim yang melakukan, ditangkap lalu diikat, dan diputuskan dibunuh. Caranya dibakar dengan api. Nah, dalam beberapa tafsir sebutkan begini, berdasarkan hadis, Nabi Ibrahim ketika sudah diikat, karena api terlalu besar dalam lubang, jadi dibuat lubang besar kali, dimasukkan kayu bakar, macam-macam kayu bakar itu, besar sekali apinya, sehingga radius 50 meter itu enggak bisa tahan, udah panas itu sekelilingnya itu, Ibu. Nah, bagaimana cara mencampakkan Ibrahim? Ibrahim diletakkan di atas manjaniq. Dalam tafsir sebutkan di atas manjaniq. Manjaniq itu, Ibu kalau pernah lihat filem-filem yang pelontar batu, gerobak pelontar batu, Ibu tahu? Ibu jangan angguk-angguk aja tahu. Karena kalau di drama Korea enggak ada itu. Dalam drama Korea, sinetron azab itu enggak pernah nampak. Ya, filem-filem dulu klasik-klasik itu, gerobak pelempar batu itu. Jadi batu waktu perang itu dilempar dengan gerobak itu, ditarik ramai-ramai kan. Itu manjaniq namanya. Dari dulu itu senjata melempar batu yang besar-besar, batu besar-besar itu, Ibu. Di situ diletakkan Ibrahim. Lalu gerobak itu ditarik kayak ketapel, ditarik baru dilontarkan. Ibrahim dilontarkan ke dalam api. Enggak bisa langsung diantar ke api. Apa kata malaikat ketika Ibrahim sudah dalam api? Ya Ibrahim, mintalah kepada Tuhanmu, mintalah pertolongan. Apa jawab Ibrahim? Laulaka fala. Kalau yang kau maksud aku minta tolong kepadamu, tidak. Datang lagi malaikat, mintalah tolong. Maksudnya kami bersedia menolongmu, tapi engkau mintalah. Apa jawabnya lagi? Laulaka fala. Kalau kepadamu aku tidak minta. Jadi kepada siapa? Ibrahim ternyata hanya meminta tolong kepada Allah. Lalu dia mengucapkan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu Nabi Muhammad yang menyebutkan kalimah Ibrahim itu. Jadi Nabi Ibrahim dalam api itu, beliau mengucapkan kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada yang menyebutkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Diulang-ulang, pertolongan dia harap penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah mengatakan kepada api, ya naru, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau yang dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Jadi dua perintah Allah, dingin dan selamatkan. Kalau sempat enggak disebutkan salaman, cuma dingin, itu meninggal juga Ibrahim dalam dingin itu. Ya. Lihat bagaimana tawakalnya Ibrahim, tidak ada keraguan, dia pasrahkan hidupnya kepada Allah. Matilah demi membela-Mu ya Allah, mati. Begitulah ibu hidup kita. Makanya orang yang paling mudah masuk surga, salah satunya siapa? Wa may yatawakkal 'ala Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah, la ruziktum kama ruziqat tayru." Kata Rasulullah, seandainya engkau semua bertawakal kepada Allah, maksud tawakal serahkan bulat-bulat sama Allah urusan hidup kita, maka engkau akan diberi rezeki seperti rezekinya burung. Kata Rasulullah. Kok bisa rezeki burung? Rasulullah jelaskan, yamshi himasan wa yarji'u bitanan. Burung itu ketika pergi perutnya kosong. Burung ibu
ketika pergi dari sangkar, itu kan anak-anaknya kan tinggal tuh, anaknya berapa burung, cium anaknya kan. Itu mamaknya bilang, mamak pergi dulu ya, jaga rumah baik-baik, begitu kata mamaknya. Pergi tuh, itu mamaknya mau kemana tuh? Tak tahu mau kemana. Burung bukan PNS, honorer pun bukan, nggak ada perusahaan, nggak tahu kerja di mana, nggak tahu mau kemana. Yang penting mamak pergi nak terbang burung, terus terbang. Sedangkan dia mencari cacing di dalam tanah. Kayak mana dia mau lihat sesuatu dalam tanah? Tapi Masya Allah, sore pulang, dia sudah makan, yarji'u bitanan, perutnya udah penuh, di mulutnya ada beberapa cacing. Dia bawa pulang, dia masukkan ke mulut anak-anaknya setiap hari. Tidak ada keraguan hidup mereka kepada Allah. Makanya penghuni surga dalam hadis yang lain disebutkan, itu yang punya afidatut tuyur, yang punya hati burung. Hati burung ibu paling tawakal kepada Allah. Tawakal sekali hidup mereka. Ya sudahlah, kami enggak peduli rezeki, Allah engkau yang beri. Makanya kita ini jangan sibuk dengan cari rezeki. Kalau Allah panggil waktu azan, datang. Karena Allah yang beri rezeki. Orang hari ini coba lihat gaya hidup ibu. Yang enggak keluar-keluar kantor, sibuk dengan laptop, dengan komputer. Padahal Allah yang beri rezeki. Dia enggak yakin, seakan-akan kalau enggak dikerjakan dia enggak dapat rezeki. Orang tidak tawakal lagi kepada Allah. Sampai berani makan haram. Karena enggak yakin Allah beri rezeki. Anak tes kerja itu saking enggak tawakalnya, disogok oleh bapak dan mamaknya. Enggak apa-apa nak, pokoknya sawah tu kita jual satu, yang penting kamu kerja. Disogoknya, padahal enggak dia sogok pun rezeki tetap mengalir, tapi disogok untuk mencari yang haram. Begitulah buruknya manusia hari ini. Maka ibu-ibu yang Allah muliakan, di antara sifat-sifat Nabi Ibrahim ini, mudah-mudahan ada yang bisa kita tiru. Mantapkanlah tauhid kita ibu, hanya kepada Allah kita berpulang. Kemudian tawakallah kepada Allah dalam hidup. Jangan ragu sedikit pun, perbanyak saja ibadah. Lalu tunaikan janji-janji ketika sudah sampai janji itu. Keluarkan harta kita, infakkan harta kita. Mudah-mudahan kita lempang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya berhenti di sini. 10 menit lebih sedikit akan berbunyi azan. Ada pertanyaan 5 menit? Ya, boleh. Ibu duluan, silakan ibu. Waalaikumsalam. Masalah perubahan kan kalau diberikan, saya sering belajar ini kita yang bisa bersama perubahan untuk ambil ada tadi ada ekor atau depan ada ekor. Apakah misalnya kalau ini untuk suami sama suami, mungkin kalau depan untuk istri, atau depan lagi untuk anak, atau seperti itu. Karena kalau baca dengan sosial juga, Rasulullah pernah berubah 2 ekor kambing, satu untuk dinyatakan beliau dan keluarganya, satu lagi untuk umatnya. Sedangkan kita dengar sekarang, oh ini untuk sebulan, tahun depan sambung lagi untuk sebulan. Baik, silakan ibu satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya banyak kali menawarkan juga di bersama besar, dan kadang kita ada suatu perubahan di kampung kita sendiri, karena lebih afdol kita berubah di kampung kita. Nah, bila kita ada kemudahan, sekarang bisa berubah lagi di tempat yang lain. Nah, kalau Ustaz, apakah kurban yang melalui seperti ACT, media, di mana kurban itu diberikan ke Palestina dan lain sebagainya, mana yang lebih baik kita berkurban di situ atau kita
kita ada kampung kita, ada tempat organisasi lainnya yang lebih afdolnya. Itu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ini dulu Ibu. Yang pertama tadi, kurban memindah-mindahkan nama setiap tahun, ya, itu bagaimana hukumnya? Ibu, begini, satu orang yang berkurban, maka keluarganya mendapatkan aliran pahala dari Allah. Dan itu semua mazhab mengatakan sama. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i paling tegas itu. Disebutkan satu orang berkurban dalam satu keluarga, dia telah melakukan sunnah kifayah, satu keluarga dapat pahala. Dan itu dapat dalam kitab Tuhfah, dalam kitab Fatawa Ar-Ramli, dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Ini sebutkan itu semuanya. Satu orang berkurban, pahalanya untuk satu keluarga. Siapa yang dapat satu keluarga itu? Sampai ke situ dibicarakan. Yang pertama, yang punya hubungan kerabat dengan yang berkurban, bahkan adik-adiknya yang punya hubungan kerabat. Yang kedua, yang dia tanggung nafkahnya. Siapa yang dia tanggung nafkah? Oh, dia keponakannya dia tanggung, karena yatim keponakannya, itu pun dapat pahala kurban dari dia. Yang ketiga, orang yang tinggal di rumahnya. Tiga ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang tinggal di rumahnya, sampai pembantunya, kalau tinggal di rumahnya, tukang kebunnya, semua dapat pahala. Jadi bersyarikat pada pahala, tidak ada satu ulama pun yang membantah. Dalilnya mana? Salah satunya seperti Ibu sebutkan tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi kabshain bi kabshain aqranain amlahain. Rasulullah pernah menyembelih 2 ekor kibas. Yang satu dia niatkan untuk umatnya yang tidak sempat berkurban. Yang satu lagi beliau meniatkan Allahumma hadza anni wa an ahli. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Beliau sudah mempraktekkan satu kibas untuknya dan untuk keluarga. Ada hadis lain, seorang pemuda di masa Rasulullah berkorban untuknya dan untuk keluarganya. Diterima oleh Rasulullah dan disuruh laksanakan oleh Rasulullah. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi banyak perkara yang menyebutkan tentang itu. Jadi nggak perlu pindah-pindahkan nama setiap tahun, kecuali pindahkan nama kalau itu harta ibu. Maka taruh nama ibu. Kalau itu harta suami, biarkan saja atas nama suami. Tugas istri adalah mendorong suami untuk berkurban. Kalau istri nggak punya harta, kalau istri punya harta paling bagus, suami kurban, istri kurban, anak-anak kurban, itu yang lebih bagus lagi. Ini ceritanya kalau tidak ada harta, ibu-ibu rumah tangga, nggak ada penghasilan. Kalau ada penghasilan, bagusnya kurban semua. Jadi kurban itu bukan bermakna tadi begini, oh kayak gitu Ustaznya, berarti kami yang keluarga nggak usah kurban, biar suami aja. Itu kalau yang lain tidak punya harta. Nah, jadi ibu-ibu yang Allah muliakan, tidak perlu ragu dengan pahala. Jadi boleh bersyarikat pada pahala, yang enggak boleh bersyarikat pada jumlah. Satu kambing hanya boleh satu orang. Enggak boleh suami istri berniat berdua. Kita berdua kurban tahun ini. Itu yang enggak boleh. Sapi boleh bertujuh maksimal. Itu yang enggak boleh lebih daripada 7. 7,5 pun enggak boleh. Begitu ibu ya. Jadi enggak perlu pindah-pindahkan nama. Biar suami taruh nama suami. Ibu yang penting berusaha agar suami mau berkorban. Itu semua dapat pahala. Oh, rupanya anak yang mampu. Kita udah tua, enggak mampu lagi, enggak ada rezeki. Gaji pensiun cuma 1/4 keluar. 1/4 lagi untuk BPJS, untuk makannya luhut, macam-macam. Itu kita enggak sanggup lagi. Anak kurban kita pun dapat semuanya. Begitu ibu. Jadi misalnya gaji kita, sama suami apa ya? Oh boleh, berarti ibu menyedekahkan harta untuk suami. Kalau ibu yang punya harta, kurban saja atas nama ibu, suami pun dapat pahala. Kayak gitu. Jadi jangan ragu masalah pahala, tapi tidak boleh bersyarikat pada jumlah. Itu ya. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, memindahkan kurban atau berkurban ke jauh-jauh, sampai ke Palestin,
Ibu, 4 mazhab berdasarkan pengalaman apa yang dilakukan oleh Nabi, semuanya memakruhkan memindahkan kurban melebihi daripada jarak qasar salat. Jarak yang boleh qasar salat berapa? 90 km. Makruh dalam 3 mazhab. Syafi'i bukan makruh, haram. Enggak sah kurbannya. Memindahkan kurban melebihi jarak boleh qasar salat. Jadi kalau di sini ke Biren aman baru 60. Ke Sigli sudah tidak aman tu. Kalau mazhab Syafi'i langsung ibu boleh buka kitab Islami udara itu bukan yukrahu tapi yuhram, haram hukumnya. Satu-satunya alasan boleh untuk memindahkan kurban apabila di tempat kita berdomisili atau area di bawah 90 km itu sudah tercover. Misal kita tinggal Lancang Garam contohnya. Orang kurban dah banyak, orang miskin tercover. Sudah senang orang miskinnya. Di kampung kita, ya, misal kita tinggal di mana ibu? Kita tinggal misal di Semelu misal. Nah, di kampung kita enggak ada yang kurban. Memang satu-satunya PNS kampung kita itu cuma kita. Itu pun sogok. Kan ibu? Orang kampung udah nanya-nanya, hanai kurban ji. Biasa jina ji hanai kurban. Semua orang miskin sana berharap, enggak ada yang mampu. Di saat itulah ketika orang miskin di tempat keluarnya harta sudah tercover, dibolehkan memindahkan kurban ke tempat yang miskin yang memang enggak ada orang kurban di situ. Enggak mesti kampung kita, kampung orang lain juga boleh. Tapi syaratnya itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah orang memprogramkan kurban ke Palestina. Kalau 90 km aja enggak boleh, apalagi ke Palestina. Jadi ke Palestina itu jangan kurban, sedekah, wakaf, hibah. Jangan kurban dikirim. Nanti ada yang lebih gila lagi program ibu. Kurban di Mekah. Di Mekah bertuh-bertuh urung kerbun. Kita buat program kurban di Mekah lebih afdal. Bangai klo. Klo bangainya ibu. Itu ibu. Ibu kalau lihat orang kurban waktu haji tercampak-campak kambing enggak ada yang makan lagi. Datang kita tambahi 1 kambing lagi yang tercampak di situ. Emang berat-berat kali bangai program kadang-kadang ibu. Lebih bagus kurban di tempat kita atau paling kurang di bawah minimal 90 km. Nah, tapi kalau sudah disembelih, kita mau kirim dagingnya, jangankan ke Palestina, ke Kutub Utara ibu kirim gak ada masalah lagi. Kalau sudah disembelih, dagingnya boleh kemana aja. Transfer kurbannya yang jangan, baik transfer uang atau kurbannya. Nah, kira-kira begitu ibu. Maka nggak perlu ikut program itu. Nah, yang buat program sudah ikut mengaji dulu. Ya. Iya. Syarat umum yang disepakati adalah baligh, baru sah kurban. Meniatkan pahala atau meniatkan kurban. Kalau pahala enggak usah diniatkan, dapat semua. Meniatkan kurban untuk anak belum baligh itu dalam mazhab Syafi'i la tustahab, tidak disunnahkan sama sekali. Kalau sudah baligh boleh, tapi syaratnya biizni, dengan izin dia. Kasih tahu dia harus tahu bahwa dia punya kurban. Enggak sah kurban kita niatkan kurban untuk orang yang orang yang kita niatkan itu enggak tahu apa-apa, enggak sah kurban. Harus dengan sepengetahuan dia, ya. Begitu ibu. Terakhir ibu, karena jam sudah menunjukkan pukul 4. Waalaikumsalam. Iya, silakan ibu. Kita ketahui haji itu adalah merupakan rukun Islam bagi orang yang mampu. Nah, dulunya umur masih muda, belum mampu. Mampunya sekarang, dan umurnya sudah 50 tahun atau 40 lebih. Jadi itu skor sekarang yang bingung. Karena menurutnya ada yang 30 atau 20 lebih, sedangkan umurnya sudah dibatasi. Itu bagaimana? Baik. Ada yang menyarankan umrah saja. Baik ibu. Ibu, ini sederhana tapi penting. Ketika kita mampu sudah berumur lanjut, apakah masih wajib kita daftar? Wajib.
Karena ketika dibicarakan haji tidak dibicarakan masalah umur atau kapan dipanggil. Yang dibicarakan ketaatan kita kepada Allah. Masalah dipanggil mau 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun pun bukan urusan kita. Ketika kita meninggal di hadapan Allah, kita telah berhujjah. Aku telah mendaftar ya Allah, cuma belum dipanggil. Allah tahu itu. Dosa besar tidak daftar haji bagi yang sudah mampu. Nah, bolehkah umrah? Boleh. Belum haji pun boleh umrah. Tapi yang dalam rukun Islam haji. Haji lebih utama daripada umrah. Yang paling baik daftar haji dulu. Sudah daftar, masalah enggak dipanggil, kita umrah. Ya, kita umrah tiap-tiap bulan kita umrah kita atau terusan. Pokoknya petugas imigrasi muak lihat kita di sana. Ya, silahkan. Dibolehkan, tapi daftar haji dulu. Ya, jangan sampai umrah atau terusan tapi haji enggak daftar. Nah, ini bahaya. Nah, Ibu ya. Jadi enggak apa-apa masalah dipanggil, biarkan saja. Kita bisa duluan dipanggil sama malaikat maut daripada dipanggil sama petugas haji tadi. Ya Ibu ya. Pahala tetap dapat. Baik. Demikian Ibu, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, rangkaian kegiatan arisan maupun tausiah sudah selesai. Tausiahnya sangat bermanfaat, termasuk masalah kurban yang insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Demikian